Oke, halo, halo, halo. Ketemu lagi di Ngopral, Ngopi Sakral. Wih, sakral. Seruput sih. Seruput sih. Oke, hari ini kita kedatangan Bapak, tak panggil Bapak apa Mas ini? Apa? Adik. Aku cilik nom soalnya. Aku ketok tuh temen nih. Kedatangan Mas Boy. Mas Boy ini yang saya kenal dulu itu ini pemain Oh, Mas. musik yang cukup eksentrik ya. Sentrik ya. Dulu main rockabilly. Sekarang kesibukannya apa Mas Boy? Sekarang sifatnya jadi petani. Petani. Seru ini. Seru ini. Petani apa Mas? Petani tanaman hias. Tanaman hias. Oke, berarti apa sih istilahnya kayak gitu? Ya ini apa namanya? Garden dan tanaman hias, nursery. Garden. Iya, Nursery. nursery. Oke. Itu sebagai bisnis apa sebagai hobi? Awalnya hobi. Awalnya hobi. Hobi set rumah sendiri, akhirnya semakin banyak, terus kita cutting, terus kita perbanyak, terus ada yang mau seneng ini ceritanya. Mas, aku mau dong. Pertama barter, akhirnya lama-lama dibeli orang, Oke. terus jadi wakil mas. Oke. Biasanya gitu ya. Awalnya dari hobi. Tapi Akhirnya musik-musik masih jalan. Masih jalan. Kemarin juga sempat ada proyekan kayaknya ya. Iya, main iseng bikin project, terus iseng ditawari Kickfest, akhirnya wah ya diseriusin ya. Masih main rockabilly? Masih. Masih. Oke. Dan dananya rockabilly musiknya terserah sekarang. Solid tetap ya. Solid tetap rockabilly. Ya? Soalnya tetap. Kalau ngomongin tanaman Mas, kemarin masa pandemi kan kayak sempet booming banget lagi Oh ya. iya. Itu trennya seperti apa sih Mas sekarang untuk? Sebenarnya kalau ngomongin tren Indonesia baru booming emang di era Covid ya, karena banyak orang gabut, akhirnya kerja di rumah. Banyak waktu luang ya? Oh iya, waktu luang, akhirnya lihat-lihat medsos kan, dari Pinterest atau dari mana-mana itu, kok di luar ini keren ya tanaman ini, barulah booming di sini. Padahal di luar tuh sampai sekarang konsisten mulai dari tahun 80-an. Ya, oke. Jadi yang teman-teman, kebetulan saya juga punya beberapa red item waktu itu, nilainya tinggian naik, ya itu akhirnya bisa dikembang-kembangin terus, jadi banyak itu. Akhirnya difokusin jadi bisnis. Itu sebatas apa ya istilahnya? Beli dijual lagi apa dikultivasi juga sendiri, Iya. kembangkan sendiri? Iya, kita kultivasi kembangkan sendiri. Ya. Oh, keren. Jadi beberapa emang ada yang kalau kultur kita belum main, cuman cutting manual ya. Beberapa yang nggak bisa kita emang dari biji, Oke. dikawin silang. Kayak jenis-jenisnya anthurium itu kan emang harus bikin hybrid baru. Biar muncul varian-varian Baru. yang Kalau hasilnya harganya- bagus, rare belum ada, Ya. bisa mahal. Oke, itu dulu kan sempat ya yang zamannya apa tuh? Gelombang cinta. Gelombang cinta gitu-gitu. Itu kan banyak apa ya istilahnya isunya di luar kan yang money business lah dan Ya, lain ya. sebagainya, itu gorengan dan sebagainya. Bedanya gini, waktu itu dari Thailand dibawa masuk ke Indonesia, dibakar di Indonesia. Kalau sekarang kita udah ekspor. Oh gitu. Nah, jadi harga ekspor itu standar. Oh, Nah, jadi cuman ya kayak sekarang yang terjadi kan tanaman yang sampai 10 juta per daun. Itu di sini kan lagi ngedrop. Padahal harga internasionalnya tetap. oh, Jadi emang ya ada sedikit kita ngomongin permainannya pelaku besar ya. ya kartel-kartel ya. Ya, Kita ono kartelnya sebenarnya kali. oligarki. Kalau tanaman yang lagi tren sekarang apa, Mas Boy? Tren di mana dulu? Kalau di ibu-ibu tetap di adenium, bahannya itu. Kalau kolektor-kolektor di anthurium. Jenisnya malah yang ini, kuping gajah itu. Oke. Jadi ada yang variegata, terus varian-varian silangan baru yang bentuknya emang aneh. Nah, kelebihan Indonesia di sini satu-satunya yang sukses gampang untuk nyilangin, terus hasil anaknya itu lebih kuat ditaruh di beberapa iklim. Beda kayak Jepang bikin itu harus perlu karantina dulu. Oh, mungkin. Karena tropis kan. Oh, jadi lebih gampang. Lebih ya, gampang. kalau Jadi di- orang lebih ngambil dari sini,
Karena ketika dibawa ke Eropa, ke Asia Timur ya, atau Asia Tengah, itu tahan, Aman ya. aman. Kalau yang dari Thailand, karena dia itu banyak main di kultur ya, terus banyak main teknologi, akhirnya tanamannya ini kayak bayi tabung gitu. Oh. Apa ya, kondisinya lemah. Kayak Nah, dipaksakan. Ketika dia di grounding, ditaruh di tanah, kalau nggak bisa ngerawatnya, mati. Jadi ada beberapa teman yang waktu itu datengin satu kontainer dari Thailand, yang survive paling berapa plant cuman. Makanya begitu masuk Indonesia dia rare. Sampai per daun segini ini 25 juta. Iya, harganya sampai di sini ya nggak masuk akal kalau menurutku sih. Karena emang nggak ada di lainnya. Oke. Tapi bisnis, setuju nggak sih kalau bisnis yang berkaitan sama hobi itu nggak ada standar harganya sebetulnya? Nggak ada standar. Iya, Yang beli pun juga nggak punya standar, yang jual juga nggak punya standar. Terus sak jeplak iso Kan payu jeplak. iki lho. Kadang-kadang. Aku tahu mas di rumah itu kan mau ngorok, tak tulis sak ini. Loh, ya kok kon. Sampai angka berapa ya? Apa? Yang pernah di 20? per daun atau satu plant? Itu kan aku nemu di alas. Kebetulan itu varigata, wae bentuknya unik itu loh. Daunnya unik. Wong nemu, kebetulan di rumah hidup. Soalnya tanya ini dari mana? Loh ini dari Malang Selatan, loh. Asli Jawa Timur. Loh mosok, kok nggak tahu ngerti varietas iki? Loh aku ya baru nemu pas iki tracking. Aku tracking kok unik tak cukup gitu. Jadi varigatanya silver. Ukurannya sudah besar kan? Oh enggak segini lah paling daunnya. Serokok gini. 20 daunnya. juta sama teman. Iya ada 4 plant. Karena ternyata di negara lain nggak ada. Oh. Terus neng invoice neng nota 30 juta. 80 mas. 80 Mas. 80 juta. Oh. Karena yang beli orang-orang kolektor-kolektor itu dikembangkan sendiri. Berarti sama bagian dari oligarki gitu. Secara nggak langsung mensupport. Sistemnya oligarki tadi ya. Aduh, dia bergerak di industrinya. Iya. Jadi Indonesia ini dibodohkan sebenarnya. Jadi kan banyak tanaman rare yang diburu sama kolektor sedunia. Itu di Indonesia. Itu ada di Indonesia. Terutama di Papua. Karena Papua dari Nyon Sewe, dari orangnya kan sudah unik juga kan. Binatangnya unik, tanamannya ya unik-unik. Itu ada salah satu jenis teratai itu yang sama palem. Di rumah itu ada satu palem tokek deh. Dia kayak pohon salak, cuman batangnya kayak astor. Waktu Batangnya kayak astor. Warnanya kayak astor. Kayak kue. Kalau dilihat persis pohon salak. Waktu itu aku dapat dari ada teman dari Bintuni yang bawa berapa plant. Terus tahu iseng ada yang foto di IG, difotoin. Yang nawar tuh orang Swedia, orang Jerman. Buset. Saya beli ini. Terus tak kepo kan. Ini jeneng latinnya apa ini? Boleh aku. Karena ketemu namanya Caryophylla zebrina, malamnya itu. Di sana itu bijinya tuh $100. Bijinya. Iku sih gantung iso. Akhirnya aku ya. cuan kan, wes calling Papua, wes ayo siapa sih iso golek lagi? Ada yang berani mas, karena dia tuh tumbuhnya cuma di perbatasan Indonesia sama Papua Nugini. Kalau orang Indonesia mendekat, ditembaki sama neraka. Dah, begitu sebaliknya, kan kan sengali juga. Makannya rere. Terus dia kan tanahnya gambut. Gambutnya tuh nggak tahu ya nggak melajari waktu itu dapat tuh tanahnya. Sak tanahnya. Dan waktu itu ya hitungannya nggak terlalu mahal sih, 300.000 waktu itu. Ngenteni temanku ngongkosi. Itu aku duit tak pitiki. Oh ya wis, tak pikir ya aneh biasa. Ternyata dicari. Beberapa ya kolektor di sini itu yang punya paling cuman 2-3 plant. Kolektor itu main. Makanya kalau aku kemarin sama anak, wis aja mau posting. Ini tanamanmu ini harus pakai chip kayak arwana itu. Karena ini spesies asli. Kalau dikirim ke luar negeri harus yang hasil budidaya. Kalau ngambil di alam, kamu bisa di penjara internasional. Oke, berarti masuk kayak binatang itu kayak endemik satu gitu. Bener. Tetap ada. Bener, ya? ada. Tanaman juga ada. Terutama anggrek sih sampai sekarang. Jadi ada beberapa anggrek yang di Kalimantan sih. Sing harganya sampai ngawur satu-satu. Kemarin di pameran di Batu itu ada berapa plant ya? Cuman ada 20 plant, anakan itu per plantnya laku 60 juta. 160 juta. 60 juta. Anakan. Anakan itu ya. Iku Mbok-mbokan. waduh.
Iku kok lek mati lho. Jadi Ya, kan, ngembangin tidak salah ya 10 atau 20 tahun sekali ya. Oh iya? Kalau nggak salah lo ya. Trennya itu ya? Atau 10 tahun sekali atau usia 10 tahun kurang tahu aku. Makanya dia tuh real. Oh, bisa jadi sing tuku gak menangi kembangi. Iya. Ngetokno duit sih dak. Kate ngaweno nyilangno dari kultur jaringan itu ngenteni sik 20 tahun. Ya itu tadi beberapa tanaman mahal karena itu ngembangno kadang angin ya. Terus yang varigata itu ada yang ketika kita split keluarnya normal. Oh. Nggak ikut induknya asli. Berarti istilahnya nggak bisa dikontrol 100% ya? Nggak bisa. Tetap semesta yang bekerja. Tetap semesta bekerja. Terus kayak orang albino kan nggak mesti lahir anak albino. Varigata itu sebenarnya yang pernah tak baca itu cacat ya sebetulnya. Cacat albino itu Sebetulnya kekurangan cacat pigmen. ya. Jati jodoh ini nggak ono. Tapi Makanya itu malah kan- jadi nilai jual yang lebih ya. Karena kan beberapa tanaman itu 10.001 untuk ngeluarin itu. Varigata. Dan untuk konsisten juga susah. Kalau yang emang gennya banyak varigatanya, banyak kan lebih murah. Tapi lek sing kenapa sampai mahal-mahal itu emang masuk di silang node atau di split belum tentu keluarnya sama. Oh. Makanya ngawur harganya. Lek sepengetahuan Mas Boy gitu-gitu itu faktornya apa sih selain ya kehendak yang kuasa itu apakah tanahnya ngaruh, udaranya ngaruh, kelembapan? Lek manusia itu wong ditinggal bojone, selingkuh, akhirnya stres Mas. Rambutnya mutih, akhirnya kurun, akhirnya itu asine. Akhirnya mutasi ento nek elek aneh ngono. Mutasi deh, mutasi. Tapi Itu stres. lek tanaman harganya semakin tinggi ya, lek Semakin tinggi. soi. Tambah baik. Pernah ono pengalaman sing apa ya? Seru selain yang tadi tanaman Papua itu enggak, Mas? Untuk sing lokal selain yang di Malang Selatan tadi. Apa ya? Oh jenisnya ini desidia atau ini loh Mas, kalau di pohon-pohonan banyak benalu-benalu loh. Nah ternyata kan aku kan sering ngumpulin benalu. Jadi banyak ngecamp, tak ambil terus tak taruh di pohon-pohon, di kayu-kayu kering. Ya ternyata ada salah satu jenis itu desidia sama terus satunya lupa aku. Itu belum ada yang ngeluarin ininya namanya. Oh, Iki SP apa belum ada wis. SP gitu tok wis. SP apa cari kok nggak ketemu. Ternyata ada yang tahu orang Bogor atau mana itu. Itu sama dia pernah jual itu per daunnya itu 200.000 waktu itu. Dibelilah orang-orang dikembangin. Itu lawaran Mas di Singapura. $200 biji per daun. Iya. Itu jenisnya itu tanamannya kayak ditekek kena tok tukul Mas kayak lumut itu. Melek kecil sini loh. Tapi kan ini golek-golek kalau tak tertarik ini ternyata ada yang aneh dan ada orang tahu. Pas itu ya tak tahu apa pikirku pas aku orang gone. gampang ya. Iya aku orang gone golek. Kulai gampang. Di alas akeh kok. Bulu daun berarti. Daun. Lain deh Malang Mas, piye Mas? Pemainnya akeh sing kolektor serius kolektor atau akeh sing kolektor? Kolektor besarnya ada, aku punya teman kolektor besar. Ya legasi landscape Aldi. Mau ikut top itu. Cuman main landscaping juga. Landscape ya karena noto omah sebanyak yang seneng. Banyak yang order akhirnya. Akhirnya nekakno kayu-kayu nekakno ngono wis. Sebelumnya juga main kayu ya setauku. Kayu. Masih itu. Itu. Alat Iya, sama bapak Casiga satu. itu. Kita itu. Main kayu dulu setauku. Penghuni bumi ayu. Kayu ku main asale apa ya? Kayu landscape itu kayu kan di pantai kan banyak toh. Tak baik pulang. Sing wis dekoratif. Terus ternyata orang-orang aquascape itu ngomong, "Lho iki larang nih kayu ngene-ngene iku wis ketenggelam, wis ono wis dadi fosil, semi fosil." Sampai piro 200.000 tukun tak lho. Kene golek. Gula enak alam. Ya wis. Karena nggak bisa bikin toh. Iya, itu wis alam ya. yang- Akhirnya beberapa saya kan ngambil dari luar Jawa. Hmm. Ya, dari NTT, dari Belitung, bahkan beberapa kan emang nggak bisa masuk ke Jawa. Nggak Nah, bisanya itu karena memang anu, dilarang keluar. karena dilanya pertani kan nggak boleh konservasi. Oh iya. Itu angelnya itu.
Nah, kenapa aquascape ngetren? Karena banyak material-material unik di Indonesia. Sehingga akhirnya Indonesia salah satu trendsetter ya. Iya. Kayaknya diangkat sama Heri itu kan. Rasio. Iya. Mas Yoher itu ya. Cak Cahir. Her. Kalau secara umum Mas Boy ini main jualan retail yang kecil-kecil buat penghobi rumahan ibu-ibu gitu atau cuma main rare-rare? Sekarang ke sana. Arah Jadi ke sana. karena rare ini kan sekarang tetap mengikuti toh Mas. Oke, anturium. Nah, sebenarnya kita nyetakan nggak bisa kayak pabrik. Ya nggak bisa langsung. Iki ya. Jadi yang syukuran tak besalin, ada yang laku ya wis tak jual. Fokusnya lari ke ngomong apa ya, romosan. Tanaman taman. Oh iya. Iya. Tanaman rumahan. Iya, mulai harga 1.000 sampai 20.000. Tapi kan sekali tanam kita Bisa misalnya, banyak. rumah kan banyak langsung berapa 100 item pasang. Oleh jasa pisan ya kan. Pasarnya ya masih bagus Mas kalau untuk tanaman-tanaman itu. Nggak ada berhentinya kalau itu. Kalau landscape itu. Kalau romosan terus jalan. Jadi kemarin ya terutama kafe-kafe sih ya, banyak yang Oh iya. ngisi itu. Misalkan mesti ada garansi maintenance. Oh, sak garanti maintenance. Ya, jadi kalau selama 3 bulan kita tanaman mati kita ganti. Kalau Banyak, pohon, Mas? ya? Klien yang di Malang banyak. Kono Gelato Semundro itu kemarin baru, terus di mana ya? Araya itu beberapa rumah sih itu. Sementara itu sih, terus klinik-klinik di Araya, terus di Buring. Anggrek juga ngultur nang, Mas. Belum, kalau kultur belum. Soalnya iki apa namanya? Harus punya lab. Oh iya, kayaknya kalau anggrek ngeramute ya, ada temen di. Tapi kan kita gandeng toh, Mas, ada orang anggrek punya yang anggrek spesies sendiri, kita punya relasi vendor spesialis. vendor spesialis. Jadi misalnya nus calling aja, aku butuh tanduranmu ini. Timbangan ini gawe. Tapi secara bisnis enak sing rare karena memang dari hobi biasanya kan wah aku enak dodolan sing iki sakjane gitu atau Rare itu investasi. hmm, Jadi simpan butuh duit, tol. Kan nilainya kan gini, masuk harganya turun ya, di pasar internasional turun berapa persen, dek. Tapi kalau aku punya banyak, kan podo aja nanti. saving ya. Iya, sama kayak kita belinya awal kayak gitu. Jadi beberapa tanaman ya wis balik modal. Sini kalau misalnya laku sekian tak kurang akeh iki, wis ketoki meneh wis. Apa hasilnya jelek, tak katingi lagi. Tapi ada kecenderungan ini enggak sih? Ada kekhawatiran terjadi lagi kayak dulu lagi zamannya gelombang cinta dan lain sebagainya kan Enggak, sempat drop. Karena dulu kan nggak ekspor, Mas. Sekarang ekspor itu ya yang bikin Ekspor harganya itu yang stabil bikin. ya. Jadi rata-rata ada 2 momen ekspor besar ya di kalau nggak salah di Maret April itu sama Oktober. Maret April setelah musim salju itu, kalau orang Eropa kan banyak tanaman mati pasti, dia mesti ganti baru. Makanya kirim ke sana. Kalau orang sana kan musim dingin ganti kafe dekori, ya gitu. Kenapa stabil? Nah pintu itunya lah yang tadi kita bilang oligarki dan Oke. kartel itu yang pegang. Sing menguasai tetap ya. Aku dhewe akeh iki tak kirim nono, akhirnya dek kene malah-malah, nek kono payu kirim akeh. Padahal ya mereka itu menawarkan barang yang mereka punya. Sementara pintu keluar kan dipegang sama mereka. Iku ae lah, pemainnya iku ae sebetulnya. Karena apa ya tanam makhluk hidup kan ono karantina lah sing ini karena virus lebih ribet. Ya itu yang regulasinya. mau tak tanyakan. Kalau ekspor itu seribet apa sih prosesnya Mas Boy? Setahu saya. Kalau tanaman itu banyak Mas, jadi kayak nggak boleh buat tanah, jadi harus steril dulu. Biasanya pakai media moss, sphagnum moss itu, terus harus di apa namanya, kayak difumigasi ya, dikasih antibakteri, anti jamur, terus dikeringin sampai agak layu itu, baru packing. Tingginya juga harus dihitung nanti. Jadi harus kuat paling nggak 3-4 hari. Terus ketika masuk ground harus kuat tanaman itu. Jadi banyak speknya. Ada beberapa yang gagal kirim itu sampai sampai sana bosok semua. Karena treatmentnya pas sebelum pengirimannya itu ya berarti. Karena kalau misalnya nggak digituin, negara terutama apa ya, Singapura, Australia, terus Eropa itu
nggak mau, Ketat ya di sana regulasi. dibakar mas. Dibakar. Ya dianggap bawa virus, Ah. gitu. Tapi kalau dari sana ke sini Sama. banyak juga. Sama. Beberapa kadang gini, anak-anak tuh kadang ya ada pemain besar ya, teman main besar tuh kirim satu kontainer dari sini, harga murah lah ya, harga per plan 100.000 lah, 150.000, dia ngirim 3.000 tanaman, ditukar cuma 5 tanaman. Jadi bahkan dia ngirim misalnya nominal 400 juta, dijual mek papat. Tapi dek ini papat iku mau. 800 juta. Ini dua kali Iya. lipat dari Kalau saya duwe golek kabeh wong Jepang kan golek kabeh, sak Asia megang. Kalau yang rame kan sebenarnya negara itu di ini loh, daerah Amerika golongannya apa ya? Jamaika, terus Madagaskar itu hampir sama kayak sini, tropis kan. Itu tanamannya aneh-aneh. Dan memang sana bagus-bagus. Amazon gitu mungkin itu. Ya daerah situ Daerah itu. sana ya. Makanya yang banyak larinya sini kirim ke sana, sana kirim sini. Kenapa sana itu beberapa tanaman itu mahal banget yang dari sana. Karena di sana itu gini, sistem negaranya udah bagus ya. Orang ngambil di hutan, tangkap polisi mas, kirir di sana. Nah, di sana tuh pernah ngalamin fase ada satu tanaman namanya nggak salah apa ya, golongannya Spiritus Hanci sama apa itu. Itu kenapa kita ngomongnya King of Philodendron gitu ya. Jadi tempat aslinya itu udah diratakan, udah jadi kayak komplek perumahan, habitat aslinya. Nah yang punya waktu itu cuman orang Asia, ada 2 pemain besar Asia, 3 masalah. Yang satu ini mati punya Dewi. Ada orang Indonesia, orang Jepang ya salah. Wih. Dikembangno wingi pas booming deng ditokno atlet cek dhewe iki. Lho janji di habitat wis gak ono, habitat iki wis gak ono. Di habitat aslinya Makane langsung gak ono. Lho, Oh, itu yang sampean tadi bilang sebelumnya bisa jadi investasi juga. iya, investasi. Oh. Nah, Indonesia sesuai kok ya ngono wae. Beberapa sih tanaman sing asli liar. Kok saiki gak ono. Entek susah entek putri malu susah Lho, dari tanaman maju Mas. jadi. Kirim ke Singapura. Oh iya. Putri malu itu orang-orang itu per polybag kecil ini kalau kita kirim Singapura itu dari sini 20.000, di sana dihargai setahuku 100 berapa dolar Singapura. Karena jadi awalnya gini, ada orang Singapura di sini pas era yang kemarin 2020 ya. Kita kan kok dicekel kita ngiyup ini. Oh gelem iki dikirim lah 20 bulan. Ya kono payu. Kayak pot-pot api-api ngene iki. Ini kan ngono. Karena kan jarang tanaman sing di udah. Iya. Ya itu. Payu. Serius payu. Interaktif plan. Iya, Ivan. Dan itu kan di breeding nggak iso. Ya, interaktif plan. Oh, di breeding Nggak bisa, malah nggak wangel. bisa. Kayak tanaman liar Tanaman wis liar ya? mending diliarkan wis. Oh. Terus kayak krokot wis dikembang biakno di polybag rapi ngono. Malah nggak jadi. Malah ada di guru-guru. Nah, jenenge rumput liar. Stres deh. Makanya jenenge rumput liar itu. Pang deh ya gitu. Iya, kayak iki lho, apa Kayak sing bisa diatur. ada yang ada apa itu? Makanan liar itu. Komunitas apa yang di Bulawang itu. Dari rumput-rumput liar itu loh, dimakan, dibuat kroko terus daun-daun Ada apa. komunitas ini. Ada, jadi hobi makan rumput-rumput liar itu tanaman liar, tapi ada ininya ya. Ada panduannya, ya, apa ini panduannya boleh ini, dimakan, panduannya ini ini. Nah, tapi bikin pertanian intensif untuk tanaman liar itu, karena emang beberapa dibuat jamu sama obat tuh. Kayak sapi hasilnya. Ya akhirnya ya mending ngumbar, golek-golek aja deh, ramban di sawah. Oh iya. Lu lemu-lemu. Karena memang basicnya liar. Basicnya gitu. liar Iya. tadi itu. Iya. Ketika di intensif itu apa ya? Gak sumbut sama biayanya. Sama kosnya ya, sama sama kosnya. kos Intinya produksinya gitu. lah. Gak nutut akhirnya. Oh dilihatno udah pada itu. Diatur Ukur sing diatur ngene mediane kudu poros ngene-ngene. Terus Mas Boy, ke depannya menurut sampean iki apakah akan stay di bisnis ini atau mungkin geser lagi? Kalau geser setiap momen pasti ada geser. Tapi tetap harus jalan-jalan semua. Oke. Musik tetap jalan? Tetap jalan. Tetap jalan kan? Kan suka. Kas. Ini ketok palu drummer iki. Nggak ada ketok tuwek gak musikan ini.
Iya benar. Ya. Enggak. Ya itu enggak musik Enggak ya. mancal. Oh, mancal ya. Anak musik kan kumpul anak lulus SMA, awet nom. Oke, ngomong-ngomong maneh iki. Iya, Wis berapa menit, Mas? sudah 24. Iku CI mungkin ya Iya. untuk trial hari ini. Terima kasih Mas Boy sudah mampir Siap. ke. Oh ya, hari ini kita take-nya proper sekali karena ada di studianya Holution Team. Jadi episode ini kayaknya bakal jadi episode terbaik. Boy iki bintang tamu nih sing awali. Jadi gak apa-apa gitu. Ada ini apa namanya? Customer yang pengen landscape di rumahnya atau Oh iya, Oh monggo, iya, silakan. bisa di IG-nya Plan Buster, The Plan Buster. Plan The Plan Buster. The Plan Buster. Sama di Baweran Nusantara. Baweran Nusantara. Hmm. Oke, nanti Iya, kalau rate publish-nya itu dari mulai angka berapa ya? Maksudnya biar kadang kan orang awam pengen tahu dulu nih ya. Berapa sih? Kalau harga landscape tergantung tanaman sama hardscape-nya yang dipasang. Pengalamannya sama rate berapa sampai berapa wis? Loh, mulai 1 juta ke atas. Oke. Tergantung kita mau pakai apa ini materialnya. Mau pakai batu-batu yang besar-besar, mau pakai kayu besar, atau cukup tanaman biasa romosan-romosan tadi. Di bawah 100 juta ada pernah? 1 juta pernah, 2 juta pernah. Enggak di Satu baju. 1 Oh, juta, 1, 2 juta pernah. sikat, Sikat. 100 juta. Berarti pengalamannya di 1 juta sampai ratusan juta. Ya, diikutin lah. Oke, Ya. mantap. Terima kasih Mas Boy sekali lagi Siap. sudah mampir. Oke, besok mungkin kalau ada project lagi musiknya kita tunggu, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi bahas Oh, iya. musik. Sekarang kan Siap. bahas tanamannya dulu. Saya ingin bahas sing ana cuannya dhisik. Oke, sampai ketemu lagi di Ngopral, Ngopi Sakral. Wes.